Baik Bapak-Bapak, lanjutan Hafruta pagi ini kita masih belajar tentang karakter kepemimpinan seorang Nehemia dan dampaknya bagi pria. Hari ini kita belajar bagaimana seorang pemimpin itu adalah problem solver, pemecah masalah, bukan problem maker. Pemimpin itu pemecah masalah. Nehemia 4 ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nehemia memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem, tetapi selalu ada usaha untuk menggagalkannya oleh orang-orang di sekitar. Ya, di situ ada Sanbalat dan orang-orang yang sakit hati, orang-orang Arab, ya, semuanya berusaha untuk menghalangi pembangunan tembok. Tetapi apa yang dilakukan oleh para orang Yahudi yang bekerja oleh Nehemia dan para pemimpin, mereka berdoa dan berjaga siang dan malam. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah ora et labora. Slogan ora et labora itu sangat terkenal di abad-abad pencerahan, abad-abad pertengahan, ketika orang-orang Kristen, para biarawan, mereka berdoa dan bekerja, menggabungkan iman dan perbuatan. Jadi ada seorang hamba Tuhan, Rudy Leck, dia berkata, berdoa saja tidak cukup, bekerja keras juga tidak cukup. Tetapi kalau dua-duanya digabungkan, maka sangatlah efektif. Yakobus 2 ayat 17 bilang kalau kita punya iman, kalau saudara punya iman, maka tunjukkanlah iman itu melalui perbuatan. Iman kita dibenarkan oleh Allah, tapi perbuatan kita orang mengakui iman kita. Perbuatan adalah bukti nyata dari iman itu. Nah, kehidupan kita di rumah, di gereja, pekerjaan, sesungguhnya adalah untuk memecahkan masalah. Dan semua masalah tidak akan pernah hilang hanya dengan mengacuhkannya. Tidak bisa waktu menyelesaikan. Kenapa problem demi problem tidak pernah selesai? Karena orang mengabaikannya. Kita dilahirkan, salah satu tanggung jawabnya, tugasnya sebagai pemimpin ialah menyelesaikan masalah. Kalau ada om saya dulu mantan kepala desa di Namtabung, dia bilang, kete tobaktun, kalian atatutun, jangan cari masalah, nanti kamu ketemu masalah. Tetapi setiap masalah yang datang, kita harus selesaikan. Tidak bisa diabaikan atau diacuhkan. Nehemia memecahkan masalah. Dengan cara apa? Dia datang kepada Allah, berdoa. Ada para pemimpin yang meniup sangkakala, dan dia bertindak praktis untuk menyelesaikannya. Apa yang praktis diselesaikan? Ada pekerja-pekerja yang sambil kerja, tapi juga sambil berjaga-jaga. Ya, di Nehemia pasal 4 itu,
tangan sebelah bekerja, tangan yang satu pegang tombak. Dan itu luar biasa, pekerjaan yang begitu berat dan besar. Tidak ada alasan untuk berhenti. Dan mereka mengakui bahwa Allah akan berperang menggantikan mereka. Tidak ada alasan untuk mundur dan retreat. Tapi sambil berdoa, sambil bekerja, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang hebatnya ialah satu tangan pegang tombak, satu tangan mengangkat barang untuk membangun tembok. Itulah cara pemimpin selain berdoa, tapi juga bertindak secara praktis. Seorang hamba Tuhan berkata, jangan suka tunda dan pura-pura merasa tidak ada masalah. Tapi ketika Anda dimintai pertanggungjawaban, jawabannya selalu maaf atau lupa. Prinsip-prinsip semacam itu adalah model pemimpin problem maker, pemimpin yang suka bikin masalah. Dan jika kita tidak cakap menjadi pemecah masalah, mintalah orang lain untuk menolong Anda. Ini prinsip membangun kerjasama yang baik. Banyak orang gengsi, banyak pemimpin gengsi untuk minta orang lain menolong. Justru pemimpin sejati itu, dia bersedia untuk ditolong oleh orang-orang sekitar. Dan kalau kita baca Alkitab baik-baik, sesungguhnya Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan beban manusia, yaitu dosa. Kita belajar oleh Ed Cole berkata, dosa adalah dosa. Dosa bukanlah sekedar masalah. Masalah, jalan keluarnya banyak. Dosa, jalan keluarnya hanya satu. Masalah, jalan keluarnya berbagai cara. Dosa, jalan keluarnya bertobat. Jadi, mari kita mengambil keputusan untuk menjadi pria yang menyelesaikan masalah dan bukan pria yang membuat masalah. Nah, Bapak dalam pengalaman-pengalaman iman sehari-hari sebagai seorang pria, sebagai ayah, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, selalu ada masalah. Apakah itu masalah hubungan suami istri, masalah ekonomi, masalah keputusan-keputusan tiap hari. Selalu ada masalah. Tetapi Yesus berkata, baik dalam Matius pasal 7 maupun Lukas 6, masalah-masalah itu adalah problem-problem alamiah. Dia datang kapan saja, tidak menunggu keputusan kita. Tetapi yang paling hebat dan kuat ialah kita membangun fondasi yang kuat, yaitu mendengar firman, taat pada firman, dan melakukannya. Sehingga problem apapun yang kita hadapi, kita sanggup untuk menyelesaikannya. Kekuatannya bersumber dari Kristus yang taat, tapi juga menyelesaikan semua problem umat manusia. Tuhan Yesus menolong kita menjadi pemimpin-pemimpin yang menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami belajar dari
firman Tuhan, karakter kepemimpinan seorang Nehemia, yang juga menjadi pola supaya kami juga menjadi pemimpin-pemimpin baik di rumah tangga, di pelayanan, di pekerjaan, untuk selalu mengandalkan Tuhan dan secara praktis menyelesaikan problem-problem yang kami hadapi. Segala kemuliaan buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.